The power of dream. Ketok magic itu mungkin mobil dimasukin, terus diselimutin, terus diketok-ketok, tahu-tahu jadi gitu. Free itu kita akan banyak untuk bonusnya ataupun. Oke, udah siap. Welcome back di Good News. Hari ini kita mau buka-bukaan sedikit ya mengenai body repair ya, supaya teman-teman juga paham apa yang harus dilakukan ketika ada sedikit atau banyak kendala di mobil kalian ya. Saat ini saya bersama dengan Mas ya. Boleh dipanggil Mas Antonius Mariono. Jadi beliau adalah masternya body repair ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan yang umum-umum supaya kalian pada tahu ya semuanya, pemirsa di Good News. Selamat datang Mas Antonius Mariono. Iya Pak Dosi, selamat. Mungkin bisa perkenalkan dulu mungkin. Ya rekan-rekan, saya Anton, lebih dikenal dengan Anton ya panggilannya. Udah bekerja di Honda selama mungkin kurang lebih 10-11 tahun. Jadi mungkin dan di body repair sendiri kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi ya kurang lebih udah mengenal body repair sedemikian dalam. Nanti mungkin kita akan mencoba mengelupas sedikit bagaimana body repair, apa body repair, dan bagaimana untuk body repair di Honda sendiri. Siap. Berarti sudah cukup lama ya. Jadi 10 tahun itu kalau anak itu mungkin udah kelas berapa ya? Mungkin kelas 4 ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Nanti mungkin untuk yang awal dulu ya, kita mau ngobrol sama Mas Antonius dulu. Sebenarnya body repair di sebuah dealer itu pentingnya atau perannya seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Body repair itu posisinya di dealer itu sebagai penunjang operasional di sebelah mananya gitu ya, mungkin. Silakan. Kalau body repair sendiri lebih ke after sales ya. Jadi mungkin setelah penjualan dari sales itu sama mungkin dengan servis. Nah, kalau servis itu servis berkala, kalau body repair itu ya mungkin hampir sejajar dengan servis. Kalau body repair emang penting sih Pak untuk apalagi untuk customer yang zaman modern ya. Dia kan mungkin lebih menjaga untuk penampilan mobilnya. Jadi biar lebih glowing, biar lebih bagus di antara mungkin customer yang lainnya. Nah ini ada satu pertanyaan ya yang dari waktu pas saya kuliah sampai saat ini pun saya belum bisa jawab pertanyaan ini ya. Mungkin nanti saya coba tanya ke Mas Mariono ya. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan juga mungkin ada pertanyaan seperti ini. Nah kadang-kadang tuh kita lihat Pak di jalan itu tulisan kenteng magic gitu ya. Mungkin ketok magic ya. Dalam pikiran saya sih ketok magic itu mungkin mobil dimasukin, terus diselimutin, terus diketok-ketok, tahu-tahu jadi gitu. Nah itu penjelasannya seperti apa? Karena saya sampai saat ini memang belum tahu ya. Maksudnya ketok magic itu apakah di dalamnya malah justru nggak ada teknisi, tapi malah ada dupa dan dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Seperti apa ya? Mungkin Mas Anton bisa jelaskan juga. Kalau di Honda sendiri ya, khususnya ketok magic itu mungkin berbeda dari ketok magic yang di luar atau di bengkel-bengkel luar. Kalau ketok magic di Honda sendiri itu kita namakan biasanya. Tapi ada ya, ada. Istilah itu sebenarnya bukan ketok magic ya, tapi istilah pengerjaan. Betul. Aja ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu itu ketok magic, tapi ya di zaman modern ini lebih dikenal dengan PDR atau paintless dent removal. Gitu. Itu PDR itu pengembalian atau perbaikan penyok bodi tanpa pengecatan. Oh, jadi iya. bukan ada makhluk halusnya ya Pak.
Tapi tetap ada teknisinya, tapi memakai alat khusus sendiri. Dan tidak ada pengecatan di sini atau gitu. pendempulan juga tidak ada. Oh gitu. Jadi Ya, modelnya lebih ke metodenya itu menekan penyok bodi itu dari bagian dalam mobil dengan menggunakan alat tertentu. Siap, Adapun metode lain ya paling kita kop modelnya atau ditarik pakai alat tarikan. Oh gitu. Iya. Berarti ini ya mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Jadi memang nggak ada dupa, sesaji dan lain sebagainya ya. Jadi memang lebih ke teknis pengerjaan ya. Jadi tidak ada dukun tapi lebih ke mas-mas yang mengerjakan atau kalau Teknisi. di Honda teknisi ya yang lebih profesional ya. Karena memang itu pertanyaan itu sempat menggelitik di saya ya karena saya pernah ke Ketok Magic juga. Saya masukin itu saya nggak boleh lihat pengerjaannya seperti apa, terus harus ditinggal, terus nanti 3 hari suruh melihat lagi dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan memang kayak ada dukunnya tenanan mas. Nah itu ternyata hari ini terjawab ya bahwa itu hanya teknis pengerjaan Ya. supaya mobil itu bisa kembali seperti semula tanpa ada proses pendempulan dan pengecatan ya. Ya, Oke, luar biasa, sip. Satu lagi nih mas pertanyaan. Sebenarnya kan di luaran itu kan juga banyak ya istilahnya. Ada juga yang tulisannya juga cat bakar atau mungkin apa kalau cat-cat yang di jalan-jalan itu mas. Ya. Nah itu sebenarnya secara teknik atau mungkin kualitas itu seperti apa sih? Apakah sama dengan apa namanya authorized dealernya ya gitu seperti itu? Seperti apa? Karena kan kalau misalnya kita lihat di luar-luar itu juga malah ada yang tulisannya ngecat itu bisa 1 hari dan lain sebagainya. Itu ada kelemahannya tuh di sebelah mana ya Mas Anton? Kalau di Honda sendiri sebenarnya bukan istilahnya cat bakar ya, tapi kita pengecatan menggunakan oven. Oh gitu. Atau lebih dikenal ovennya itu mungkin kalau yang seperti manggang roti ya Pak ya. Manggang roti itu kita masukkan oven, nanti ada panas di dalam situ dan nanti untuk mempercepat pengeringan. Tapi kalau mobil ya metodenya hampir sama. Hampir sama. Jadi ada ruangan khusus tertentu oven itu sendiri. Mobil masuk ke situ, kita lakukan pengecatan agar ya tujuannya itu keringnya lebih cepat. Jadi nggak tergantung sama cuaca. Iya. Ya itu berbeda sekali sama bengkel-bengkel di luar ya. Yeah. Kalau kita kan emang dari segi ovennya sendiri udah benar-benar sesuai standar Honda ataupun HPM dan di dalam oven itu emang benar-benar steril. Jadi kotoran pun kita minimalkan. Minimal ya. Jadi biar nggak terlalu banyak untuk pengecatan yang menimbulkan kotoran banyak, bintik-bintik ataupun bolong-bolong. Ya itu salah satu untuk menjaga kualitas dari Honda sendiri. Oke. Jadi saya rangkum nih ya teman-teman sekalian. Jadi kalau yang di authorized dealer itu dia punya apa ya istilahnya tadi Mas Anton bilang kayak pemanggang roti ya, oven ya. Berarti itu nanti akan diset dengan suhu tertentu. Betul. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke, berarti mungkin itu ya teman-temannya. Jadi nanti mungkin juga akan ada bedanya di situ. Karena kalau misalnya kita ngecat di pinggir jalan itu memang harus mengandalkan cuaca ya, dan panasnya pun juga nggak stabil. Terus partikel-partikel yang bisa nempel pada waktu pengecatan di mobil bro sister sekalian juga pastinya hasilnya pasti nggak sempurna ya, karena pasti ada. Kalau misalnya di oven tuh mungkin steril ya Mas. Iya. Kalau sejalan ya takutnya ada nyamuk atau laler yang nemplek ikut kecat dan lain sebagainya. Nah itu jadi problem juga, kita harus ngulangin cat lagi ya. Ya lebih pengaruh ke kualitas. Ya. Oke. Ya itu ya. Oke. Tapi satu lagi nih Mas yang tak tanyakan. Untuk mobil itu kan kadang-kadang kita misalnya ada benturan gitu ya. Itu apakah harus langsung di repair atau nunggu nanti dulu deh repairnya biar apa namanya ininya rusaknya banyak dulu dan lain sebagainya. Itu ada ini ya, ada hal yang kurang tepat nggak itu seperti itu? Kalau mungkin saran dari saya semisal terjadi insiden ataupun kecelakaan yang menyebabkan bodi ataupun mobil kita rusak ya mungkin bisa segera untuk dilakukan
body repair. Oke. Jadi nanti semisal tidak, mungkin akan berpengaruh di efek-efek setelah kecelakaan itu terjadi. Jadi semisal Pak ya, semisal terjadi kecelakaan menyebabkan cat itu ngelupas di plat. Nah, itu kan bisa menyebabkan karat atau korosi ataupun keropos. Jadi mungkin karat itu lama-kelamaan pasti melebar atau meluas. Jadi semisal nggak di body repair segera, ya menyebabkan kerusakan bisa lebih lebar ataupun luas. Wah, luar biasa ya. Jadi siang ini hari ini kita bisa mendapatkan insight lebih lengkap ya mengenai body repair, terus gimana kualitas dari pengerjaan authorized dealer maupun pengertian mengenai si dukun ketok magic tadi ya. Yang sebenarnya memang tidak ada ya dalam di otomotif ya, itu hanya istilah aja ya. Mungkin lebih ke ini ya, bahasa marketing lah ya. Walaupun memang ada beberapa yang infonya sih pakai ilmu tenangan ya. Saya rasa ya nggak ada lah ya. Ini kita sudah dijelaskan sama Mas Anton, jadi kita sedikit mindsetnya bisa bertambah baik ya. Satu lagi nih mungkin yang mau saya tanyakan mewakili yang sedang menonton Mas. Asuransi itu sebetulnya perannya itu juga sangat penting ya, walaupun dia termasuk dalam intangible asset ya, atau mungkin aset yang nggak kelihatan, yang kepake kalau misalnya kejadian, nggak kepake tapi kita tetap bayar kalau misalnya tidak ada kejadian. Tapi dalam hal ini asuransi itu menurut saya ya sebagai orang yang memakai mobil itu menurut saya ya sangat-sangat penting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil, nggak ada salahnya untuk mendaftarkan di asuransi yang bekerja sama dengan authorized dealer ya. Nah mungkin kalau untuk asuransinya sendiri nih Mas, itu alurnya cara ngeklaimnya seperti apa sih kalau misalnya ada kecelakaan? Kalau di Honda sendiri sebenarnya cukup mudah ya. Mungkin dibayangkan dari beberapa customer, ngeklaim di Honda Solo Baru itu susah, sulit, prosesnya berbelit-belit. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tapi sebenarnya malah kita untuk membantu customer, mempermudah dan sebagai jembatan customer dengan asuransi. Nah, caranya mudah. Jadi kalau ada terjadi kejadian seperti itu, langsung saja datang ke dealer kami, Honda. Terus bertemu dengan SABB atau Service Advisor Body Repair-nya. Ketemu Mas Anton langsung bisa ya? Saya juga bisa. Harganya lebih miring atau gimana? Kalau harga mungkin udah prestis dari perusahaan. Siap. Bertemu dengan saya bisa, ataupun dengan bagian penerimaan body repair sendiri juga bisa. Dan nanti kita akan bantu prosesnya dari awal sampai akhir mobil itu jadi. Cukup mudah persyaratannya Pak Dosi. Saya cuma bawa, yang pasti bawa mobilnya ya. Jangan lupa bawa mobilnya. Terus polis asuransi, STNK, SIM dan KTP. Jadi sebenarnya cuma persyaratan dasar aja. Untuk lapor ke asuransi, untuk kelengkapan berkas nanti dari pihak kita Honda yang membantunya. Sampai nanti mobil jadi dan diserahkan ke customer dalam kondisi bagus lagi. Jadi itu ya proses dari kalau misalnya once kalian ada crash sedikit ataupun banyak, itu bisa langsung diklaimkan ke Honda ya. Pastikan aja mobil kalian terasuransi sehingga prosesnya nanti bisa dibantu dengan Pak Anton ya. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan juga, nanti prosesnya ya hampir mungkin inilah ya dipermudah lah ya Mas ya. Pasti. Ya. Jadi mungkin Bapak atau Ibu nanti tinggal duduk di area showroom, nanti yang ngecek moto-moto dan lain sebagainya Pak Anton ya. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin itu ya obrolan kita hari ini ya. Cuma sebelum kita closing nih, mungkin dari Pak Anton ada promo di bulan ini tuh apa gitu. Kalau di tempat kita sendiri, khususnya Honda Solo Baru ya Pak Dosi, bulan Februari kita akan mengadakan promo khususnya untuk body repair. Kita namakan promonya Free Februari.
Februari. Ya, Ya, jadi Februari karena sekarang bulan Februari ya. Ya, Oke, jadi siap. mungkin free itu kita akan banyak untuk bonusnya ataupun catat ya. Orang-orang gratisannya lah, gitu. Hmm. Kalau untuk asuransi sendiri kita ada promo untuk free polish, free wax, free cuci sama free vakum dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Wah, luar biasa ya, udah dibenerin. Ya. Masih di wax, polish, coating ya. Biaya lagi tambahnya nanti. Ya, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku nanti Pak Doli ya. Siap. Tapi syarat dan ketentuannya nggak terlalu memberatkan customer. Ya. Terus ada free voucher OR juga untuk customer yang memakai asuransi. Terus ada free untuk klaim full body juga. Itu mungkin untuk yang customer yang memakai asuransi. Kita pun menyediakan juga untuk promo yang customer yang mobilnya tidak asuransi ataupun yang non asuransi. Iya. Jadi ya sama seperti itu, kayak udah dibenerin tapi nanti kita akan ada polish, wax, cuci sama vakum juga. Terus promo yang kedua diskon jasa sampai 12%. Jadi biasanya sekitar 5-10%. Oh, khusus ya itu. Khusus untuk 12% ya. Februari. Cukup terus, tinggi ya. Untuk spare partnya 7%. Kalau biasanya ya cuma 4-5%. Kita berani untuk 7% spare partnya. Siap. Terus untuk full body kita juga ada promo untuk yang pribadi. Untuk kelas yang menengah sampai ke bawah, promo full body 10 juta. Itu benar-benar full. Kalau di luaran mungkin bisa 15. Tapi kalau untuk di Honda sendiri kita di angka 10. Terus untuk kelas yang menengah ke atas kita promo full body 13 juta. Jadi benar-benar nggak sampai 15 juta. Oke. Berarti itu nanti detailnya banyak banget ya. Mungkin saya boleh cantumkan nomor teleponnya Mas Anton ya nanti. Boleh. Biar boleh. Ngobrolnya lebih enak, nanti langsung bisa WA ke Pak Anton ya. Siap. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Ya mungkin nanti promo kita akan sharekan ke media sosial Honda Solo Baru sendiri. Biar nanti syarat dan ketentuan teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Iya. Mungkin ini pertanyaan sedikit sih Mas, mungkin bisa dijelaskan. Kalau misalnya nanti ada pemirsa itu dia mau ngeklaimkan ya, misalnya bumpernya atau mungkin pintu sampingnya atau fender dan lain sebagainya itu ketika sudah di repair, terus kan pasti ada handover ya, serah terima unit ya. Betul. Ketika konsumen itu merasa wah kok ini agak kurang bagus, itu dari pihak Mas Anton itu nanti bisa memberikan penjelasan atau mungkin ada retouch lagi mungkin seperti itu ya. Nah, pertanyaan bagus Pak Dodi ya. Jadi jangan khawatir untuk customer Honda tercinta ya. Semisal ada yang kurang pengerjaannya, kita fleksibel, kita garansi bisa mencapai 1 tahun. Jadi 1 tahun ya? Ya betul. Kalau biasanya bengkel-bengkel itu yang paling 6 bulan, beberapa bulan, tapi kita berani sampai 1 tahun. Jadi semisal warna belang ataupun setelan mungkin kurang rapat atau ada kekurangan pekerjaan yang lain, tetap boleh dikembalikan ke kita garansi. Wah, luar biasa ya. Perlu diingat sih Pak, sebelum kita serahkan atau handover ke customer, kita tetap ada quality control dulu. Jadi dari pihak intern kita sudah kontrol sendiri, jadi sebisa mungkin kita serahkan ke customer dalam kondisi sudah bagus dan siap. Luar biasa ya, jadi tolong di note, bukan hanya pelayanan yang prima, terus kemudahan, bantuan-bantuan maupun promo yang diberikan Pak Anton ya, tapi ada garansi juga ya. Karena gini, saya pernah ada kejadian tuh, saya juga repair ya, tapi repairnya di jalan ya. Itu ketika saya cat bumpernya itu ya, itu dalam kurun waktu 1-2 bulan itu dia catnya itu memang berubah warna ya. Jadi kayak keserap sama nggak tahu mungkin dempul atau seperti apa ya. Jadi dia ada shading warna yang berbeda gitu ya. Apakah itu memang bisa terjadi ya Pak? Bisa Pak, sangat bisa terjadi di body repair yaitu terutama mempengaruhinya di bahan catnya. Kalau kita kan sudah benar-benar standar dari Honda ataupun dari HPM. Jadi bahannya sudah ditentukan, kita pun juga sudah memakai itu sesuai standar. Dan juga teknisinya pun ataupun SDM kita memang sudah teknisi yang trainingan dari Honda sendiri. Jadi aplikasinya pun kita sudah sesuai standar SOP-nya. Sip. Wow, luar biasa ya. Penutup nih Mas, saya cuma mau tanya nih, mungkin sharing ya atau cerita. Pernah nggak
punya kasus yang lucu atau mungkin unik dalam body repair gitu dan sebagainya? Banyak sih Pak Dosi. Sebenarnya banyak, tapi mungkin beberapa contoh aja ya Pak ya. Jadi pernah sih ada customer requestnya ataupun body repairnya panel A. Tapi setelah keluar nanti komplainnya di panel B. Gitu. Padahal kita benar-benar nggak sampai pengerjaan di situ. Tapi nggak masalah untuk kita selama kita masih bisa tetap cinta sama customer ya. Kita bisa mengcover, kita coba akomodasi dari keinginan customer itu sendiri. Oke. Wah, berarti body repair itu harus penyayang, penyabar dan pengertian ya. Mungkin obrolan kita itu Mas yang supaya nanti bisa kalayak ramai juga bisa tahu, bisa paham, bisa mengerti, bisa lebih ini lagi lah, lebih teredukatif lagi. Saya mengucapkan terima kasih nih atas kedatangannya. Semoga ini ya pertemuan ini bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Gitu Mas Anton. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.